Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas limpahan karunia rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita semuanya dapat menjalankan kewajiban kita, yakni menjalankan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Dan senantiasa kita berharap kepada Allah, semoga semua amal-amal ibadah kita, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, baik yang telah, yang akan, dan yang sedang kita kerjakan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat tering salam semoga senantiasa Allah limpahkan dan curahkan ke hari ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, pertama-tama khatib berwasiat ke diri khatib sendiri dan juga pada jemaah sekalian, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenarnya. Jemaah yang berbahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dengan 3 hal. Yang pertama, dalam hadisnya disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Pesan pertama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menekankan kita bahwasanya kita umat Islam harus senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa itu artinya imtisarul awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah, yakni kita tunaikan, kita kerjakan, kita laksanakan semua perintah-perintah Allah, baik ketika kita dalam situasi kondisi seorang diri ataupun ketika kita dalam situasi kondisi ramai banyak orang. Pertanyaannya adalah, mengapa takwa ini menjadi pesan pertama bagi Rasulullah? Karena takwa inilah sebaik-baiknya persiapan, sebaik-baiknya bekal yang kita cari ketika kita hidup di alam dunia yang sementara ini. Kata Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekalah kalian semuanya dan ketahuilah bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa pentingnya takwa ini, sehingga ini menjadi salah satu rukun dalam khutbah Jumat. Karena apa? Karena takwa ini adalah menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Dan orang yang bertakwa adalah dia memiliki sifat muraqabah, senantiasa merasa dilihat, ditatap, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala perbuatannya
tidak akan menyimpang. Karena apa? Karena ada Allah yang melihat segala perbuatan kita. Jamaah yang berbahagia, jika sifat ini tertanam dalam diri seorang, maka dia menghadirkan kepada Allah, menghadirkan Allah dimanapun dia berada. Ketika di tempat pekerjaan, senantiasa dia bekerja dengan baik, penuh dedikasi yang tinggi. Karena Allah, kenapa? Allah melihat setiap pekerjaannya. Dan ketika seorang muslim, seorang mukmin memiliki sifat muraqabah ini, maka tidak akan terjadi yang namanya penyakit masyarakat yang saat ini sekarang mengejala, yakni banyaknya orang-orang yang melanggar perintah Allah, yakni melaksanakan praktek judi online. Karena apa? Karena judi ini perbuatannya Allah larang. Dan kalau judi konvensional zaman dulu mungkin orang berhadapan, tapi judi akhir-akhir ini karena zaman digital, maka orang tidak bisa melihat, dia bisa di kamar, di tempat yang sepi, dan begitu seterusnya. Maka sudah sepantasnya seorang muslim itu harus senantiasa menghadirkan Allah dimanapun dia berada. Walaupun orang tidak melihat, walaupun atasan tidak melihat, tapi Allah melihat kepada perbuatan kita. Jamaah yang berbahagia, jadi pesan pertama yang Rasulullah tekankan kepada kita umat Islam adalah senantiasa umat Islam memiliki sifat muraqabah, sifat merasa dilihat, diperhatikan, ditetap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala perbuatannya tidak menyimpang dari aturan, baik aturan negara maupun aturan agama. Yang kedua, pesan Rasulullah adalah wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Hendaknya ikuti setiap pekerjaan yang jelek, ikuti dengan pekerjaan yang baik, sehingga yang baik akan menghapus kejelekan. Jamaah yang berbahagia, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Dan orang yang terbaik itu adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. Karena apa? Karena kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan perbuatan salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Oleh karena itulah, kalau kita saat ini merasa banyak salah, baik kepada Allah, kepada sama manusia, dan kepada yang lainnya, maka segeralah untuk bertaubat, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kepada kita. Jadi yang ketiga adalah pesan Rasulullah, wa khaliqin nas yukhuluqin hasanin. Dan hendaknya setiap orang memiliki akhlak yang baik, bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah yang berbahagia, setiap kita ini membutuhkan orang lain. Kita disebut pemimpin karena adanya bawahan, disebut rakyat karena adanya pimpinan, disebut pintar karena ada yang bodoh, disebut kaya karena ada yang miskin, dan begitu seterusnya. Dan setiap kita pasti memerlukan bantuan orang lain. Dan karena kita membutuhkan orang lain, maka baginda Rasulullah SAW ini memerintahkan kita untuk berakhlak, bergaul dengan akhlak yang baik. Bahkan akhlak inilah yang menjadi salah satu misi utama dari diutusnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus kepada umat manusia kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan orang yang bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, maka tidak akan merendahkan orang lain. Kenapa? Karena semua orang itu dalam pandangan Allah adalah sama, kecuali orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kemuliaan itu bukan diukur daripada jabatannya, hartanya, ketampanannya, dan sebagainya. Tapi ukurannya adalah sejauh mana dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala.
innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, yang artinya Allah tidak melihat bentuk rupamu dan jasadmu, tapi Allah melihat kepada hatimu dan perbuatanmu. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan 3 pesan Rasul ini kita bisa melaksanakannya. Yang pertama, kita menghadirkan Allah dimanapun kita berada, karena inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah senantiasa selalu hadir dalam setiap gerak dari kehidupan kita, sehingga semua perbuatan kita ini sesuai berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah dari Rasulullah SAW. Yang kedua, setiap manusia pasti pernah salah, maka orang yang salah itu yang terbaik adalah dia segera bertaubat. Dan yang ketiga, hendaknya dia bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti ajaran dari Rasulullah ini, mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita diangkat sebagai umatnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikral hakim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.